Jadi ini kalau memang mau tunggu ada koreksi normal, ya ini lebih cakep sebenarnya ya. Ini untuk saham Adaro. Tapi level all time high seperti Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan ya. Di sini ada namanya Dento Chart Akademik Saham. Nah, ini botnya ini aktif 24 jam ya. Jadi silakan teman-teman, ini contohnya saya ingin merequest beberapa saham yang memang hari ini juga menguat ya. Ini ada saham Adaro contohnya. Nah, hari ini saya akan membahas terlebih dahulu dari IHSG. Nah, nanti saya akan membahas itu dari Big Bang, kemudian ada komoditas ya. Di antaranya itu ada batu bara yang memang hari ini manggung. Kemudian ada minyak dan ada metals ya, ada Inco, Antam, dan teman-teman lainnya ya. Jadi simak baik-baik video ini dan teman-teman juga bisa update secara teknikal untuk perdagangan esok hari dan selama satu pekan ini. Nah, yang pertama IHSG hari ini naik nih. Sempat hari ini kan teman-teman pasti panik ya, karena memang kemarin kan pemerintah menaikkan BBM ya, dan hari ini surprise sekali hari ini BBM sentimennya ini menjadi sebenarnya sentimen yang negatif, namun direspon positif oleh pelaku pasar atau para investor, yang mana hari ini IHSG ini ditutup 0,76 dan berhasil menembus area level psikologis 7.200. Nah, hari ini IHSG itu ditutup di area 7.231 dan ini membentuk high-nya kembali. Nah, high-nya kembali ini sebenarnya memang harus diuji lagi apakah esok hari memang bisa bertahan atau tidak, atau memang hanya kenaikan ini sesaat saja, yang memang teman-teman bisa lihat hari ini IHSG ini berada pada level atas ya, di 7.231-nya. Nah, yang penting teman-teman jangan khawatir dan jangan terlalu euforia juga. Intinya adalah kita manfaatkan jangka pendek dan manfaatkan kenaikan pada saat seperti ini. Jadi untuk trading yang memang teman-teman suka invest untuk jangka panjang juga, teman-teman bisa cari saham yang memang masih di bawah ya, atau masih di area level bawahnya. Nah, IHSG ini berdasarkan hari ini ya, kenaikan hari ini volumenya juga cukup tinggi nih. Hari ini volumenya transaksinya itu total 14,9 triliun. Nah, IHSG gimana nih pergerakannya? Nah, secara resisten ini kita update kembali ya, resisten panjangnya itu kita ambil dari resist ini. Sebentar saya tarik garis resistennya. Nah, berada di area 7.294. Nah, berhasil ini tercapai di bulan 2000 di bulan 4 ya, di tanggal 19-an, dan di sini juga ada high-nya lagi ya di bulan 4. Nah, kurang lebih ini menjadi area level resisten selanjutnya ya setelah di 7.200. Nah, ini saya ganti untuk warnanya ya, di 7.200 di area sini 7230. Di area sini ini sudah diuji juga hari ini naik, cuman memang ini penutupannya pas sekali di 7230-an ya kurang lebihnya. Jadi ini menjadi area level resisten selanjutnya. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 7129 atau 7130. Ini diambil dari garis MA yang ada di area sini. Nah, selama IHSG bertahan dari area MA20 ya, kita bisa manfaatkan saja untuk trading untuk beberapa saham yang memang masih menarik. Nah, ini untuk IHSG. Nah, saya akan bahas nih untuk dari sektor Big Bang-nya terlebih dahulu. Namun sebelum update sektor dari Big Bang, nah teman-teman perlu lihat ya, pada minggu ini juga akan ada penantian data atau rilis ya dari beberapa data. Di antaranya itu kan memang nanti akan ada pidato ya dari The Fed juga yang memang akan ditunggu-tunggu nanti. Nah, untuk update secara real time juga nanti teman-teman bisa update di
sini ya di grup Telegram. Jadi nanti bisa teman-teman yang memang belum join silakan join ya. Nah, yang pertama itu ada BBCA. Nah, saya akan mereview BBCA gimana nih. Sempat teman-teman pasti di sini melihat BBCA kan memang sudah naik tinggi. Nah, strateginya gimana? Nah, kalau kita lihat BBCA ini kan ini berada pada harga di 8.275. Nah, yang mana ini adalah area level tertingginya juga, atau memang teman-teman kalau lihat di area sini ya, di area 7.300 8.300 ya, ini diambil dari sini high-nya 8.300, ini adalah level high tertingginya. Nah, ini sebenarnya sudah disentuh ya, ini high-nya namun gagal bertahan atau gagal breakout. Nah, gimana strateginya bagi teman-teman yang sudah punya bahkan modal dari bawah ya, ini boleh hold terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman yang memang hari ini misalkan mau masuk, saran saya kita wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja koreksinya di area 8.050, ini sebagai area jangka pendeknya ya, atau support jangka pendek. Selama dia memang belum jebol di area 8.300, ini masih berpotensi untuk ada tekanan koreksi ya, ini untuk BBCA. Jadi kita wait and see terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya boleh di hold. Nah, ini saya review agak cepat ya. Dan untuk BBRI kita lihat di sini, BBRI hari ini naik lanjut ya 3,1%, tutupan closingannya di 4.590. Nah, selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan, yang memang sudah dibahas ya di video sebelumnya dan di grup juga sudah dibahas. Nah, BBRI kalau teman-teman lihat ini secara resisten pendeknya ada di 4.630, ini untuk jangka pendek. Nah, kalau teman-teman sudah belajar fraktal di area 4470 ini kan sudah ditembus, dan ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan di 4630. Namun kalau teman-teman sudah punya modal dari bawah, ini boleh di hold terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang memang mau nunggu koreksian BBRI, koreksiannya di mana? Paling nyampe ke 4470 ya, ini di area support di fraktal atas di area sini, ini adalah sebagai area support selanjutnya. Jadi teman-teman naikin support selanjutnya yang tadinya di 4240, kita naikin di 4470 ya. Silakan dicatat teman-temannya untuk area support selanjutnya dari saham BBRI ya. Silakan dicatat untuk area level supportnya. Potensial apakah bisa sampai ke 5.000 secara psikologis? Ini bisa saja, namun memang kan harus ada koreksian yang sehat dan normal. Nggak mungkin kan dia langsung naik terus, dan itu malah tidak sehat ya untuk BBRI-nya juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari dynamic pivot di sini, BRI kan sudah sinyalkan ini untuk buy. Jadi bagi teman-teman yang memang memakai bot secara real time, ini sudah bisa buy waktu ada tanda panah seperti ini. Dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan dari saham BBRI, yang memang sudah hold saham BBRI ya. Nah, ini untuk saham BBRI. Berikutnya itu ada saham Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri hari ini kita lihat hari ini naik 1,1%, ditutup di area 8950. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Bank BMRI di sini berbeda dari Bank BBRI. Kalau Bank BRI kan dia masih berada level sini. Sementara kalau Bank Mandiri ini sama seperti Bank BBCA, yaitu levelnya sudah di high atau di level tinggi juga ya, di harga kurang lebih ini tutup kan di area 8950. Nah, teman-teman lihat di sini ada area resisten pendek yaitu di 9075. Nah, yang mana area resisten pendek ini kemungkinan masih bisa dicapai ya. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh hold. Bagi yang belum punya, saran saya wait and see. Tunggu saja koreksiannya di area level 8450 di area sini ya. Ini sebagai area koreksiannya. Jadi silakan catat dan strateginya. Kalau belum punya, kita wait and see. Kalau sudah punya, boleh hold. Nah, untuk Bank Mandiri. Berikutnya ada Bank BBNI. BBNI juga sama, ini naik terus ya, karena kita lihat Bank Mandiri naik, kemudian BBNI juga naik ya. Ini sebenarnya kan sudah di price in. Ketika harga BBM naik juga, kalau yang diuntungkan itu kan sebenarnya dari sektor perbankan juga ya, salah satunya. Jadi hari ini juga naik, dan perbankan BBNI ini juga dia masih terus melanjutkan kenaikan. Yang bagus di sini adalah dia breakout dari fraktal ya di 8725.
Nah, ketika breakout dari fraktal ini berpotensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, untuk area resisten jangka pendek ke 9.000 sampai di 9.100. Silakan dicatat bagi teman-teman yang memang sudah punya. Ini cenderung boleh hold. Bagi teman-teman yang belum punya, mau kejar, saran saya sih wait and see terlebih dahulu, tunggu adanya koreksian ya. Koreksiannya paling ke level 8.500 ya, 8.500-an ini kurang lebih di area sini. Jadi saran saya wait and see terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah garis area MA-nya. Nah, garis MA-nya itu di area 8.400 ya. Jadi kalau memang teman-teman mau ambil ya di area MA-nya di area sini di 8.400 sampai di 8.500-an ini sebagai area support selanjutnya ya, atau teman-teman mau buy ya di area sinian ya untuk saham BBNI. Berikutnya ini akan kita bahas ya dari batu baranya. Yang pertama itu adalah saham Adaro. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Adaro ini sudah mencapai level all time high-nya. Nah, ini resisten selanjutnya gimana? Jadi ini sudah dibahas teman-teman ya di video sebelumnya. Level selanjutnya ketika teman-teman lihat di sini kita menggunakan Fibonacci, ukurannya sampai mana? Nah, kalau teman-teman pakai bot ya secara real time ini udah tahu ketika breakout dari 3710 ini teman-teman lihat resisten selanjutnya ya di area level 4000-an kurang lebih, yaitu di 3993. Nah, potensi selanjutnya kemana? Potensi selanjutnya ke 4350. Kalau lancar ini dikasih pastinya, tapi kalau memang tidak lancar ini ada koreksian terlebih dahulu ya. Nanti dia berpotensi bisa ke 4350, namun perlu adanya zigzag terlebih dahulu. Lebih cakepnya seperti itu. Kalau memang dia langsung dihantam naik ke 4350, nanti turunnya juga bisa dalam, atau memang koreksinya bisa langsung ke di bawah 4000-an ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini kalau memang mau tunggu ada koreksi normal ya, ini lebih cakep sebenarnya ya, ini untuk saham Adaro. Tapi level all time high seperti ini kita tidak bisa ukur unlimited, pokoknya dia bisa naik terus. Yang memang memberhentikannya adalah nanti ketika ada taking profit tentunya, dan para investor ini akan menjual di area harga level Fibonacci di 4350-an ya, di kurang lebihnya resisten areanya di area sini. Nah, ini untuk saham Adaro ya, silakan dicatat area support and area resistennya. Berikutnya itu ada saham ITMG. ITMG juga sama nih, kalau teman-teman lihat di sini ITMG sudah dibahas ya. Level selanjutnya ini kan sudah di break di 41275. Nah, kalau teman-teman lihat supportnya ada di mana? Ya, kita naikin supportnya kan tadi di 38675. Nah, ini supportnya naikin di 41275 ya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah dari level fraktal atasnya. Nah, resisten selanjutnya ada di mana? Resisten selanjutnya kurang lebih ya ada di 44.000. Nah, ini berdasarkan dari area resist trendline yang ada di area sini. Nah, kalau saya gunakan Fibonacci, teman-teman bisa lihat ya. Ini cukup jelas di sini level area resisten selanjutnya itu kan ada di 4256 ya. 4256 di area sini. Jadi hari ini sudah ditembus sebenarnya, namun dia gagal bertahan, dan hari ini kita lihat penutupan ada di 42550. Nah, resisten selanjutnya di 44187 atau di 44.100 kurang lebihannya. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya ya boleh di hold, bagi yang belum punya mau wait and see terlebih dahulu, tunggu koreksian ya silakan saja. Kalau memang hari ini sudah dapat barangnya ya esok hari kita bisa perhatikan ya untuk perdagangan selanjutnya. Nah, ini untuk ITMG update-nya seperti itu. Nah, untuk secara real time nanti kalau dia ada koreksian, nanti teman-teman bisa join ya di grup Telegram, kita bahas secara real time tentunya. Nah, berikutnya itu ada saham PTBA. Nah, PTBA juga sama, hari ini melanjutkan kenaikan ya, sudah dibahas di video sebelumnya. PTBA ini 4,5% naiknya dan tutupannya di 4450. Nah, kalau teman-teman lihat PTBA ini sudah breakout dari fraktal di 4430 di area sini, ini sebagai area breakoutannya. Nah, kalau teman-teman lihat PTBA ini bisa sampai mana? PTBA ini berpotensi masih bisa ke 4630. Namun harus breakout dulu dari 4510-nya di area sini ya. Ini sebagai area
breakout-nya. Nah, kalau teman-teman tanya supportnya sekarang ada di mana? Support pendek ada di 4430. Kenapa 4430? Karena di sini ada area support fraktal ya, fraktal 4430 ini menjadi area support selanjutnya. Nah, kalau support bawahnya itu ada di 43 ya, atau 4300-an ya, silakan dicatat. Jadi kalau memang dia masih bertahan di 4430 ya, ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan, apalagi kalau dia breakout dari 4510-nya. Nah, ini untuk saham PTBA. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh hold, dan kita lihat di sini RSI atau stokastiknya dia golden cross tentunya ya. Nah, ini untuk saham PTBA. Nah, yang lebih bagusnya, yang lebih cakep di menu 4 di bot ini ada menu buy ya, artinya ini PTBA boleh layak buy ya di area saat ini. Dia sudah boleh buy tadi pagi. Kalau memang teman-teman di grup Telegram ini bisa lihat ya, ini menggunakan bot tentunya. Nah, ini berpotensi ke 4510, 4630 tentunya, seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, berikutnya itu ada saham INDY ya, INDY hari ini juga sama. Hari ini ada ini ya, ada sinyal buy. Nah, ada sinyal buy ini hari ini dia sudah ada sinyal buy dan berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke 3150. Nah, kalau saya lihat di sini dia sudah breakout fraktal ya. Kemarin kan sudah dijelaskan kalau dia tidak breakout fraktal dia akan berpotensi zigzag terlebih dahulu. Namun hari ini dia breakout fraktal, artinya ketika breakout fraktal ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke 3150. Kalau dia breakout dari 3150 ini masih lebih cakep, atau dia akan bisa melanjutkan kenaikan kembali. Nah, kenaikan kembali ke mana? Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat di grup, tentunya nanti saya akan update kembali secara real time juga. Ini berpotensi naiknya kemana ya, ini sudah ada nih sebenarnya ya. Ini ke area level resisten selanjutnya, ini ada ke 3480, tapi nanti ini akan saya update secara real time di grup Telegram tentunya ya. Dan berpotensi esok hari ini bisa menguji level resisten selanjutnya di area 3150-an dalam jangka pendek. Kalau dia breakout ini lebih cakep lagi, dia keluar dari area ini ya, dari rounding bottomnya di area sini. Jadi silakan dicatat ya untuk area support dan area level resistennya. Ingat, resistennya di 3150, supportnya di 2980. Kalau dia bertahan di 2980 ini masih oke, teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau memang dia turun ya, teman-teman bisa lihat kembali nanti secara real time apakah dia memang turunannya ini sudah jelek atau belum. Nah, intinya untuk batubara dari INDY ini masih cukup bagus juga ya. Nah, berikutnya itu ada saham Toba ya. Toba kita lihat hari ini Toba juga naik 7,7%. Nah, ini kalau teman-teman lihat Toba hari ini breakout ya dari fraktal, dan dia dengan volume yang sangat tinggi. Ini disertai volume sangat tinggi, artinya dia ada akumulasi ya. Kenapa? Karena memang dia breakout dari level sideways-nya. Nah, ini kalau lebih cakep lagi kalau dia breakout dari 935. Kalau dia breakout dari 935 ini berpotensi kemana untuk Toba? Nah, Toba ini berpotensi melanjutkan kenaikan ke level area 1000 ya. Ini adalah area 1000 di 1000 ya, 1005 ini tepatnya, tapi saya genapkan saja dari area level 1000. Nah, kalau dia breakout tentunya ya di 935. Nah, saat ini kan dia akan menguji area level resisten pendeknya di 935 tentunya. Nah, kalau nanti dia cakep, dia bisa naik kembali ke 1000-an di area sini, trendline-nya ini dijebol ya, potensinya ke 1060, 1085. Tentunya nanti teman-teman bisa update kembali secara real time. Nah, intinya kalau menggunakan garis MA ini memang ada beberapa MA yang harus ditembus. Nah, artinya ini kan berdekatan seperti ini, jadi dia harus setway, dan dia keluar dari setway ini masih berpotensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau esok hari ada penurunan, teman-teman boleh nih bisa lakukan pembelian, itu tunggu di area support di 880 ya, di area sini sebagai area support berikutnya untuk saham Toba. Nah, berikutnya ini ada saham lainnya, yaitu ada saham Raja. Nah, hari ini Raja ini cakep juga teman-teman ya, hari ini naik 5,6%. Kalau teman-teman lihat
Di sini untuk saham Raja ini dia mantul atau buy on weakness sebenarnya dekat dengan area support yang ada di 850 ya, atau dekat dengan area fraktal di 885. Nah, kalau saya jelaskan ya, fraktal ini kan sudah menjadi area support ya, support kuat. Selama dia berada di area range fraktal di sini ya, dia sangat bagus ya. Tentunya dia pergerakannya nanti bisa teman-teman lihat ya, dia akan bergerak di area fraktal ini dulu sebelum dia breakout tentunya. Nah, kalau saya update gunakan garis MA di sini, bagi teman-teman yang belum punya ya, esok hari perhatikan ya. Untuk saham Raja ini teman-teman boleh beli kalau dia tembus di 980. Catat ya, kalau teman-teman mau beli esok hari breakout di 980 ini teman-teman boleh buy. Kenapa begitu? Karena memang di area sini ada level resisten pendek yang harus dijebol. Nah, hari ini kan memang dia break dari MA20. Namun di sini ya 940 ini adalah MA20-nya. Jadi kalau memang esok hari ini kita watchlist ya, breakout dulu dari 980 berpotensi ke 1135. Nah, ini dalam jangka pendek ke menengah ya, tentunya ini untuk saham Raja. Silakan atur strateginya masing-masing juga nanti di grup Telegram, dan RSI-nya juga masih cukup bagus, volumenya juga masih hari ini di atas rata-rata tentunya. Nah, ini untuk saham Raja. Berikutnya ada saham Bumi. Nah, update Bumi saya akan update di video ini tentunya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk saham Bumi dia naik lagi ya, membentuk high-nya kembali ya. Sempat kemarin kan di sini high namun dia gagal untuk bertahan, dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saham Bumi ini berpotensi dalam jangka pendek bisa menyentuh area level resisten ke 200 sampai di 206. Nah, bahkan kalau memang dia cakep bisa melanjutkan kenaikan ke 230 ini dalam jangka menengah tentunya, karena memang saham Bumi kan sudah naik tinggi. Tentunya dia memang harus ada koreksian secara normal. Menurut saya harus ada koreksian secara normal dulu, baru nanti membentuk sideways ya ke 156 di area sini. Dia masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, tapi hari ini karena memang dia naik ya sudah, kita update stop lossnya lagi. Stop lossnya ada di 188 ya. Stop loss di 188. Silakan teman-teman update. Untuk secara real time nanti kita bahas di grup tentunya ya, di grup Telegram. Nah, ini catat teman-teman ya, untuk area support untuk saham Bumi di 188 sampai di 190. Yang sudah punya hari ini boleh hold. Kalau esok hari ada tarikan ya, ini ke 206 sampai ke 230-an ya. Yang penting teman-teman punya patokannya, punya strateginya. Ini hanya untuk trading tentunya ya, untuk saham Bumi. Nah, ini untuk Bumi. Berikutnya saya akan bahas untuk saham metals ya, itu dari Antam. Antam ini naik juga hari ini 3,7%. Kalau teman-teman yang sudah punya ya, ini selamat yang memang sudah punya ya, tentunya hari ini yang sudah cuan juga. Dan ini kan sudah dibahas juga ya, Antam ini selama berada di area level support di 1900 ini masih boleh di hold. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada support bawahnya juga di range-nya di 1865. Nah, ini adalah supportnya juga. Nah, jadi range supportnya ada di 1865 sampai di 1900. Selama dia bertahan di area sini, ini masih boleh hold. Nah, teman-teman juga pasti sudah update berita bahwa Antam juga mempunyai kenaikan dari laba dari semester satunya. Tentunya ini juga membuat sentimen positif atau katalis positif untuk saham Antam. Nah, supportnya teman-teman ya, intinya ada di 1900 sampai di 1865 dengan area target price atau TP-nya di area 2010 sampai di 2040. Ini dalam jangka pendek ini kalau dia breakout dari fraktal di 2010 ini bisa dicapai tentunya ya. Ini dalam jangka pendek ke area sini dulu. Kalau dia breakout tentunya dari fraktal ya berpotensi bisa ke 2270. Namun ini harus ada zigzag terlebih dahulu, dan kita lihat teman-teman nanti update real time juga ya. Kalau memang dia
jelek atau jebol ya kita bisa batasi resiko terlebih dahulu ya. Ini untuk saham Antam tentunya ya. Kalau teman-teman sudah punya ya ini boleh hold. Nah, untuk yang belum punya ya ini esok hari bisa diperhatikan strateginya, mau buy esok hari atau lebih baik breakout di 2010. Kalau breakout di 2010 dia bisa lebih cakep lagi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, berikutnya ini ada saham Harum. Harum hari ini kita lihat hari ini naiknya 7,4%. Di sini teman-teman lihat tutup di area 18.10. Nah, Harum berpotensi bisa melanjutkan kenaikan nih kalau dia breakout fraktal di 1765 seperti ini, dia berpotensi ke 1950 sampai ke 2070. Namun ini dalam jangka pendek. Tentunya juga harus ada namanya zigzag terlebih dahulu ya. Ini tidak serta-merta langsung dihajar dalam satu hari dia naik terus ya tentunya. Nah, untuk Harum yang belum punya ini boleh teman-teman esok hari pantau. Kalau jebol di 18.40 teman-teman mau ambil ya silakan saja ya. Kalau memang sudah punya hari ini boleh hold nggak? Ya boleh tentunya ya, dengan target area di area sini di 1950 sampai di 2070. Nah, silakan dicatat dan diupdate teknikalnya juga bagaimana. Ini ada di grup nantinya. Dan Harum juga di sini muncul sinyal buy. Artinya apa? Di sini layak buy tentunya ya untuk saham Harum. Jadi silakan nih, sudah ada garis-garis area level resistennya dan supportnya, teman-teman tinggal catat dan ikuti ya secara real time, bisa di grup Telegram tentunya. Nah, berikutnya ada saham lainnya ya. Hari ini ada Inco. Hari ini Inco kita lihat naik 3%, ditutup di area 5950. Nah, kalau teman-teman lihat Inco ini dalam jangka pendek ini kalau dia balik ke area level 6000 ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Namun kalau selama dia belum naik ke area 6000 ya, bahkan kalau dia breakout dari 6275 ini sangat cakep ya. Nanti dia sebenarnya akan membentuk di sini setway terlebih dahulu ya. Kalau dia udah setway ya ini teman-teman boleh perhatikan. Yang sudah punya gimana? Kalau yang sudah punya teman-teman mau hold silakan. Nah, ini dalam jangka pendek dia akan menguji area level di sini ya, di area 6000-an ya, 6000 sampai di 6120. Kenapa? Karena memang di sini ada banyak resisten ya. Resistennya diambil dari garis MA 60. Ini ada 20-nya juga di area sini. Jadi dia akan berpotensi tertahan terlebih dahulu sebenarnya kalau dia belum breakout dari area sini ya, di area level 6000, 6125 di area sinian. Jadi teman-teman strateginya ya sesuaikan saja dengan bijak, mau nunggu buy breakout dari area level area sininya, atau teman-teman mau spekulatif buy esok hari ya boleh saja, tapi memang nanti akan ada koreksian secara normal ya boleh saja kalau dia tidak breakout di area sini ya. Ini strateginya sesuaikan kembali lagi ke teman-teman ya. Sepertinya kalau memang teman-teman sudah punya ya ini masih boleh hold, tapi tentunya update secara supportnya juga ya, support pendek di area 5750-an di area sini. Nah, ini untuk saham Inco. Berikutnya ada saham Tins ya. Tins hari ini kita lihat naik juga 0,7%, namun ini berbeda. Tins masih di dalam area setway. Nah, area setway ini dia masih tertahan dari MA20. Nah, area 20 ini adalah area resisten area support dari saham Tins. Nah, kalau teman-teman lihat di sini gimana untuk analisisnya? Nah, kita update ya. Kalau dia memang belum jebol dari area sini, dari 1525 di area sini, dia berpotensi memang masih setway terlebih dahulu ya. Ini membentuk setway. Nah, kalau teman-teman sudah belajar ini ada Darvas Box ya, tentunya dia harus dijebol terlebih dahulu. Darvas Box-nya itu harus dijebol. Selama dia belum jebol dari area sini ya, ini memang masih akan pergerakannya akan setway terlebih dahulu ya. Silakan perhatikan untuk saham Tins bagaimana strateginya, sesuaikan saja. Lebih baik better tunggu dia jebol terlebih dahulu dari kotak-kotak ini ya. Ini untuk saham Tins ya, dan update secara real time di grup juga. Nah, kemudian saya akan bahas dari saham Medco ya. Medco hari ini naik melanjutkan penguatannya. Nah, ini cakep teman-teman, hari ini naik 10,7%. Jadi Medco ini saya update teknikalnya, dia memang kan naik tinggi terus ya. Selama dia memang ada di area support di 840 ini masih cukup cakep. Nah, ini perhatikan teman-teman, yang menarik adalah
Kalau dia breakout dari 990 berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Tentunya nanti kita update ya di area sini, di area 990. Tentunya ini adalah area breakoutannya. Jadi strateginya gini, yang belum punya wait and see, kalau esok hari ada naik di 990, teman-teman boleh buy. Dengan strategi berikutnya atau dengan area level resisten selanjutnya ada di garis trendline, yaitu di area 1100 ya. 1100 ini adalah garis trendline atau resisten trendline-nya. Ini untuk resistennya silakan diupdate ya. 1100 adalah level resisten untuk saham Medco. Nah, untuk supportnya ini ada di area 840. Selama ini masih berada di area support ini ya memang masih cukup bagus juga. Nah, kalau esok hari breakout di 990, teman-teman boleh buy. Nah, itu strateginya untuk saham Medco. Berikutnya ada saham Akra. Nah, Akra hari ini naik juga 3,9% dan ini Akra ini dia buy on weakness sebenarnya strateginya. Karena apa? Karena memang di area fraktal supportnya ya, fraktal bawah di area 1140 ini adalah sebagai area support atau low-nya hari ini di area situ. Jadi buy on weakness. Nah, tepat sekali di area sini dia mantul dan ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke 1255 dalam jangka pendek. Kalau dia breakout 1255 ini berpotensi ke 1290 atau di 1300-an ya untuk saham Akra. Nah, kalau memang dia nggak breakout, dia masih akan sideways terlebih dahulu seperti ini ya. Dia akan cenderung sideways tentunya ya. Yang penting dia breakout dulu nih di area sini kalau memang mau lanjut naik tentunya. Dan dilihat dari garis MA-nya ya seperti ini sama ya. Untuk dynamicnya dia belum ada buy ya tentunya, dan RSI-nya di 52. Nah, volumenya hari ini transaksi di atas rata-rata juga ya. Silakan dicermati untuk saham Akra juga, ini boleh ya dalam beberapa hari ke depan juga ini. Nah, berikutnya ada saham Elsa atau Elnusa. Di sini dia naik juga 3,1%, closingannya di 328. Nah, hari ini kita lihat di sini ada saham Elsa ini naik dan berpotensi bisa melanjutkan kenaikan ke area 334 ya. Di area sini adalah TP satunya. Nah, yang menarik juga di sini stokastiknya di sini dia golden cross ya. Kalau memang dia besok hari bisa melanjutkan kenaikan, ini masih cukup oke dan membentuk high-nya kembali. Nah, untuk target Elsa ada di mana? Target Elsa dalam jangka pendek ke 342-nya di area sini. Ini sebagai area TP selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari garis MA juga ini ya dia memang masih melanjutkan kenaikan ya. Terlihat jelas di sini ada level resisten ya. Ini level resisten pendeknya juga di area sini. Ya, ini adalah garis 334 sampai di 340. Nah, sebenarnya lebih cakep L1 breakout dari antara 340 sampai di 334 ya. 334 340 ini dia bisa breakout ya, lebih cakep lagi tentunya. Karena apa? Karena memang dia kan bottomnya di area sini dan dia membentuk rounding seperti ini ya. Ini akan menguji area level di area sini tentunya ya, di 334 sampai di 340. Nah, ini untuk strategi dari saham Elsa sesuaikan ya. Dan untuk volume di atas rata-rata, namun memang belum terlalu ini ya, belum terlalu tinggi ya, tidak seperti saham Medco. Nah, ini untuk analisa untuk saham Elsa. Dan bagi teman-teman yang memang mau analisa saham lainnya, dapat gabung di grup Telegram ya. Silakan dicermati area level resisten dan support-supportnya.